Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami yang berjudul Eldership, the Elder Theory atau kepengenalan dan juga teori elder. Dengan anggota kelompok yang pertama, Aurelia Korea Rizal, saya sendiri dengan akhiran 1005. Malika Fadia Amara dengan akhiran NIM 63. Selanjutnya kita akan membahas mengenai chapter 4 yaitu Eldership dan the Elder Theory. Nah, sebelum kita membahas mengenai materinya tersebut, saat kita menonton sebuah film yang terasa unik dan juga punya nilai tersendiri, pernah masih kita bertanya siapa sih sebenarnya sosok di baliknya? Apakah penulis naskah, saudara, ataupun kolaborasi banyak orang? Nah, teori Elder ini hadir untuk menjawab pertanyaan itu dan menyoroti satu sosok yang diyakini sebagai pengarang sejati sebuah film, yaitu sang sutradara. Apa itu teori Adar? Jadi teori Adar itu berasal dari kata Prancis yang berarti author atau juga penulis. Teori ini menyatakan bahwa saudara adalah kreator utama dalam sebuah film, sama seperti penulis dalam sebuah novel. Meskipun film adalah hasil kolaborasi banyak orang, saudara ini dianggap sebagai ciri khas artistik dan juga gaya personal yang konsisten di karya-karyanya. Nah, asal mula teori ini muncul dari para kritikus film Prancis pada tahun 1950-an, terutama dalam majalah Cahiers du Cinéma yang seperti ditampilkan. Majalah ini pertama kali terbitkan pada tahun 1951 oleh André Bazin dan beberapa temannya. Melalui tulisan kritikus seperti Francois Truffaut, Jean, dan juga Claude, dan beberapa rekannya menjadikan wadah penting bagi pengembangan teori Adler untuk menekankan peran saudara sebagai pengarang utama dari sebuah film. Nah, tadi kan dijelasin salah satu tokoh yang berpengaruh dalam teori ini adalah Francois Truffaut. Jadi, tokoh ini tuh pertama kali menulis esai yang berjudul A Critical Tendency of the French Cinema tahun 1964 yang mengkritik film-film Prancis komersial yang terlalu kafir dan terlalu tergantung pada naskah atau biasa disebut cinema de papa, film gaya lama ayah-ayah dalam bahasa Prancis. Nah, Francois Truffaut ini menulis sebuah esai juga yang berjudul La Politique de Authors atau Politik Egois pada tahun 1954. Dalam esai itu, ia berpendapat bahwa seorang saudara yang hebat mampu menerankan visi pribadinya dalam setiap film yang ia buat, bahkan jika ia tidak menulis referensi sendiri. Dan kata lain, saudara adalah pengarang sejati atau juga author dari film karena dialah yang mengarangkan segala dari visual, cara bertutur, hingga emosi yang disampaikan. Nah, gagasan ini kemudian diangkat oleh para kritikus film Amerika yang dikenal luas sebagai Elder Theory hingga saat ini, terutama setelah diadopsi oleh Andre Charis, seorang kritikus asal Amerika Serikat yang mempopulerkannya ke ranah akademik. Nah, tentunya teori ini juga mempunyai berbagai macam perdebatan dan kritik di dalamnya. Yang pertama, kritiknya mengatakan bahwa film adalah hasil kolaborasi. Kritik ini datang dari pihak yang menekankan bahwa film adalah hasil kerja tim, baik produser, peserta, editor, aktor, hingga sinematografer semua punya kontribusi besar. Kritikus seperti Pauline Kael menentang teori ini secara keras karena terlalu memuja satu sosok yaitu saudara dan mengabaikan peran penting orang lain. Kritik yang kedua adalah tidak semua saudara ini ingin memasukkan gaya pribadi ke dalam sebuah film. Baik dari mereka justru menyesuaikan diri dengan genre ataupun tontonan studio, terutama di Hollywood. Selanjutnya, kritik yang ketiga yaitu bersifat terfokus pada pria kulit putih di Barat. Teori ini pada awalnya banyak mengangkat saudara laki-laki dari Eropa dan Amerika sehingga dianggap kurang inklusif terhadap saudara perempuan, terutama dari Asia, Afrika, hingga wilayah dunia lainnya. Kritik yang keempat yaitu mengabaikan latar belakang sosial dan juga kondisi produksi. Film bukan cuma tentang kreativitas, tapi juga dipengaruhi politik, ekonomi, dan juga budaya. Kalau semua dilihat dari gaya sutradara, bisa-bisa konteks penting kayak penindasan, kemiskinan, ataupun sejarah lokal jadi nggak kelihatan.
Nah, teori Adler juga hadir dalam ranah televisi. Tidak hanya di film, teori Adler ini kini juga diperluas dalam medium televisi, terutama lewat peran showrunner. Karena produksi serial yang melibatkan banyak sutradara, peran Adler bergeser ke showrunner. Showrunner ini adalah penulis utama, sekaligus produser yang memegang kendali visi kreatif, keseluruhan serial, dan menjaga konsistensi cerita. Karakter serta gaya meskipun sutradara episodenya berganti-ganti. Nah, showrunner seperti Vincent Gilligan dalam Breaking Bad, dan Primus dalam Grey Anatomy dianggap sebagai elder televisi karena mereka yang membentuk identitas kreatif sebuah serial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Oke, selanjutnya yaitu kembalinya author, representasi dan komodifikasi dalam industri film. Sepanjang abad ke-20, Hollywood kerap mempresentasikan kelompok minoritas itu secara bias. Rumus-rumus dari era klasik masih sering digunakan hingga saat kini, di mana itu menciptakan stereotip yang sering tidak disadari oleh penonton. Nah, representasi ini itu sebagian besar dibentuk oleh sutradara kulit putih heteroseksual yang di mana mereka itu mendominasi industri. Kemudian yaitu subjektivitas pembuat film, di mana tidak semua pembuat film dari kelompok tertentu seperti yang orang kulit hitam, perempuan, LGBT, itu akan memiliki pandangan yang sama terhadap isu-isu yang berkaitan dengan identitas mereka. Pandangan mereka sendiri itu dibentuk oleh pengalaman pribadi yang beragam, sehingga tidak bisa disamaratakan. Siapapun seharusnya itu bisa membuat film tentang apapun itu dan tentang siapapun itu, asalkan mereka bisa melakukannya dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh. Selanjutnya yaitu teori author multikultural. Teori ini itu hadir untuk memberi ruang bagi pembuat film dari latar belakang yang berbeda-beda agar mereka semua itu mendapat pengakuan atas karya dan perspektifnya. Contohnya seperti yang ada di gambar yaitu Sonda Rhimes, di mana dia adalah seorang perempuan berkulit hitam yang sukses sebagai showrunner di berbagai serial populer. Namun kasus seperti ini itu masih sangat jarang dan ini tuh menunjukkan bahwa keberagaman masih menjadi tantangan dalam industri film dan televisi. Selanjutnya yaitu author sebagai merek dagang dan postmodernisme dan gaya daur ulang. Nah, selain itu, konsep author ini juga telah menjadi bagian dari strategi pemasaran, di mana nama sutradara itu sering kali dijadikan sebagai merek dagang untuk menarik penonton. Contohnya seperti film karya Steven Spielberg atau Presented by Quentin Tarantino, yang memberi kesan gaya tertentu dan kualitas tertentu, sehingga nama author itu menciptakan ekspektasi akan gaya dan kualitas tertentu. Banyak sutradara juga yang kini dikenal karena meniru atau mengolah ulang gaya lama. Contohnya ada Quentin Tarantino, Tim Burton, dan Coen Brothers, di mana mereka sering memakai kutipan dan gaya film masa lalu. Ini menantang gagasan lama bahwa sutradara itu harus punya gaya orisinil untuk disebut author. Meskipun begitu, industri tetap merayakan mereka sebagai sutradara hebat karena promosi dan pasar itu lebih mengedepankan nama besar daripada keaslian gaya dari film itu sendiri. Selanjutnya yaitu sutradara sebagai otoritas. Nah, meski teori kritis telah banyak menggugat, publik masih melihat sutradara itu sebagai otoritas utama atas makna film. Komentar DVD, wawancara media, dan berbagai platform lainnya itu memperkuat pandangan bahwa sutradara adalah suara Tuhan, yang dimana mereka itu yang paling tahu arti dari film yang mereka buat. Dengan begitu, meskipun konsep author telah berkembang dan berubah, bayangan tentang sutradara sebagai sosok jenius dan pemegang makna tertinggi tetap bertahan kuat dalam imajinasi publik. Memasuki case studi pertama yaitu Tim Burton. Tim Burton itu juga dikenal sebagai salah satu sutradara yang sering disebut sebagai author karena film-filmnya memiliki gaya visual dan tema yang khas dan konsisten. Banyak karya Burton yang mencerminkan pengalaman dan obsesi pribadinya, seperti kecintaannya sejak kecil pada film horor klasik. Ia juga menempuh pendidikan di California Institute of the Arts dan kemudian bekerja sebagai animator di Disney. Meskipun awalnya karya-karya seperti Vincent dan Frankenweenie dinilai terlalu kelam untuk standar Disney. Di mana di sini itu Tim Burton tetap mempertahankan isi dan nuansa akademisnya, menceritakan perjalanan awal karir dan gaya visualnya. Setelah Tim Burton sukses dengan Pee-wee's Big Adventure dan Beetlejuice, Burton dipercaya menggarap Batman yang membuat namanya akhirnya melejit. Filmnya sering memakai gaya ekspresionis Jerman dan tema fantasi serta horor, dengan tokoh yang terlihat aneh tapi memiliki sisi manusiawi. Ia juga sering bekerja sama dengan Johnny Depp dan Helena Bonham Carter. Salah satu ciri khas dari film Burton yaitu adalah tokoh utama yang merupakan orang luar. Sosok yang aneh, tidak cocok dengan nama masyarakat, tetapi justru menjadi karakter yang paling manusiawi. Film-film Burton secara konsisten itu mengangkat tema bahwa kenormalan itu seringkali bisa menjadi membosankan atau bahkan kejam terhadap perbedaan. Selanjutnya yaitu teknik stop motion dan branding. Nah, Burton ini sering menggunakan animasi stop motion di film-filmnya seperti The Nightmare Before Christmas. Bahkan dalam film yang tidak ia sutradarai secara langsung pun, gaya visual dan temanya tetap masih terasa kuat karena namanya digunakan sebagai penanda atau merek dalam pemasaran film. Nama Tim Burton itu menjadi jaminan gaya tertentu bagi orang kulit gelap, unik, dan penuh imajinasi.
Selanjutnya yaitu kritik dan parodi terhadap gaya Burton. Gaya Burton itu mendapat kritik karena dianggap seringkali mengulang formula yang sama. Beberapa juga menyoroti bahwa meski tokohnya itu yang lain, filmnya masih fokus pada protagonis pria kulit putih dan secara ideologis masih mengikuti pola film Hollywood arus utama. Kesimpulannya, pada akhirnya film-film Burton ini bisa dilihat sebagai cerminan dari masyarakat itu sendiri. Melalui tokoh-tokohnya yang aneh dan tidak diterima, ia menunjukkan bahwa yang dianggap berbeda seringkali justru lebih jujur dan manusiawi. Mereka menantang konsep normal dan membuat penonton berpikir ulang tentang siapa sebenarnya monster dalam film. Selanjutnya yaitu yang kedua, Norman Lear. Norman Lear adalah pencipta, penulis, dan produser yang menjadi sosok penting dalam sejarah televisi Amerika, khususnya di era kejayaan jaringan Big Three pada tahun 1970-an. Ia dikenal luas karena kemampuannya menyisipkan isu-isu politik dan sosial ke dalam format sitkom, sehingga membawa wacana kontra budaya ke ruang keluarga jutaan orang Amerika. Kemudian awal karirnya yaitu dia memulai karirnya sebagai penulis TV pada tahun 1950-an, kemudian berkembang menjadi sutradara, produser hingga pengembang acara dan juga menjadi figur utama di balik banyak sitkom penting. Sebagai seorang liberal, ia konsisten menyuarakan isu keadilan sosial, ras, gender, dan kelas dalam karyanya, melampaui batasan norma sitkom di era sebelumnya. Selanjutnya yaitu All in the Family dan kritik sosial lewat komedi. Sitkom All in the Family menjadi terobosan besar Lear, di mana itu menampilkan Archie Bunker sebagai pria konservatif dan menantunya Mike yang liberal. Konflik ini itu menjadi metafora bagi ketegangan antara generasi tua dan muda Amerika pada saat itu. Acara ini itu menyuarakan ketegangan politik dan budaya Amerika dengan cara yang lucu tapi tajam. Nah, dari All in the Family lahirlah karakter Maude, seorang feminis liberal yang juga mendapatkan acaranya sendiri. Seperti Archie, Maude adalah karakter yang keras kepala, namun merepresentasikan sudut pandang sebaliknya. Sitkom ini tetap lucu, tapi juga membuka diskusi mengenai isu-isu perempuan dan politik progresif pada masa itu. Selanjutnya sitkom sebagai media kritik, jejak Norman Lear di televisi Amerika. Yang pertama yaitu representasi Afrika Amerika dalam sitkom Lear. Lear juga menciptakan Sanford and Son, Good Times, dan The Jefferson sitkom dengan karakter utama Afrika Amerika yang membahas realitas sosial mereka. Acara-acara ini memperluas representasi rasial dan menyuarakan pengalaman hidup yang sebelumnya jarang sekali terlihat di televisi. Selanjutnya yaitu diversifikasi narasi dalam One Day at a Time. Film One Day at a Time menampilkan kisah seorang ibu tunggal yang membesarkan dua anak perempuan. Nah, sitkom ini itu menghadirkan realitas baru dalam gambaran keluarga, menyentuh isu-isu perempuan, kelas, dan perjuangan sehari-hari dengan pendekatan yang segar. Yang ketiga yaitu warisan Norman Lear dalam sejarah TV. Karya Norman Lear itu menjadi landasan penting bagi sitkom yang membahas isu sosial, membuka jalan bagi acara seperti The Cosby Show dan The Simpsons. Ia menunjukkan bahwa televisi itu bisa menjadi alat refleksi sosial, bukan sekedar hiburan kosong. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu pembahasan tentang kepengarangan dalam film dan televisi itu menunjukkan bahwa konsep author atau penulis bukanlah sesuatu yang tunggal atau mutlak. Meskipun teori author masih relevan dan berguna, terutama dalam menganalisis gaya atau visi kreatif sutradara atau showrunner, kita itu juga harus bisa memahami bahwa karya audiovisual tidak lahir dari satu individu saja. Ada banyak kekuatan yang turut membentuk teks, mulai dari institusi, pasar, budaya, hingga politik identitas. Dengan demikian, penulis bisa dipahami bukan hanya sebagai sosok kreator di balik layar, tetapi juga sebagai hasil dari proses kolektif dan konstekstual. Bahkan, dalam pandangan kontemporer, bisa dikatakan bahwa teks itu sendiri, film atau acara TV adalah sang penulis, karena di sanalah berbagai kekuatan itu bertemu dan dimaknai oleh penonton. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.